Pengawas Obat dan Makanan sudah mengeluarkan izin penggunaan darurat vaksin Sinovac di Indonesia. Dan untuk mengulasnya, kami sudah terhubung dengan Kepala Departemen Epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko Wahyono. Halo, selamat pagi menjelang siang Pak Miko. Ini BPOM mengizinkan penggunaan vaksin Sinovac Pak dengan efikasi 65,3%. Nah sebelumnya agar kita pahami bersama ya, angka efikasi ini menunjukkan apa Pak Miko? Ya, vaksin efikasi itu menunjukkan orang yang mendapat vaksinasi insidennya dikurang insiden orang yang tidak mendapat vaksinasi, kemudian dibagi dengan orang yang insiden orang yang mendapat vaksinasi. Jadi itu artinya 65% dari orang yang divaksinasi mempunyai kekebalan atau imun terhadap infeksi COVID-19, begitu Mbak. Oke. Ya, Pak Miko, apakah ini berarti 35% ini tidak mendapatkan imun dari virus corona dan apakah efikasi 65,3% ini berarti aman digunakan? Ya, pastinya memang seperti itu. Jadi 35% dari orang yang diimunisasi mungkin tidak dapat kekebalan dari infeksi COVID-19 karena vaksin efikasi itu dibutuhkan untuk berapa cakupan untuk menimbulkan herd immunity. Kalau 65%, kemudian cakupan yang dibutuhkan mungkin lebih besar dari 90%. Jadi mungkin 95% kalau untuk mendapatkan herd immunity. Kalau mendapatkan efek individunya, semua orang yang diimunisasi akan 65% punya kekebalan. 35% ada peluang dia tidak memiliki kekebalan. Begitu, Mbak. Oke, lalu Pak Miko, ini jika kita bandingkan begitu ya, Indonesia dengan Brazil dan Turki, di mana Brazil dan Turki ini angka efikasinya berada di atas 70%, bahkan ada yang di atas 90% begitu. Apa yang membedakannya Pak dengan Indonesia? Ya kemungkinan imunogenisitas orang Indonesia berbeda dengan orang Turki dan orang Brasil begitu, bahkan orang Cina begitu. Menurut saya tingkat imunogenisitas begitu. Jadi respon imunnya akan berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kemungkinan besar kalau tingkat imunogenisitas orangnya berbeda, maka insidennya juga di Indonesia akan berbeda begitu. Jadi kalau di insidennya berbeda, maka peluang yang orang yang punya kekebalan berbeda, kemudian peluang orang yang terinfeksi juga akan berbeda begitu. Amat tergantung ukuran yang dipakai dalam menentukan vaksin efikasi itu, apakah tingkat antibodinya saja atau sampai terinfeksi. Jadi vaksin efikasi ini bisa dilihat pada tingkat imunitas atau antibodi yang terbentuk atau sampai dia terinfeksi. Begitu Mbak. Ya Pak Miko, selain vaksin Sinovac ini sudah efikasinya sudah dinyatakan di sekitar 65,3%, apakah sudah ada penelitian terkait efek samping dari vaksin Sinovac ini? Ya, jadi kalau dari uji klinik fase 1, uji klinik fase 2, dan uji klinik fase 3 baik di China, di Brasil, kemudian di Indonesia dari yang di Bandung, kelihatannya efek sampingnya itu tidak ada efek samping berat, ya. Jadi efek samping berat tidak ada. Kemudian efek samping sedang juga tidak ada. Kemungkinan yang terjadi adalah efek samping ringan. Tapi vaksin efikasinya 65,3%. Jadi dengan dengan vaksin efikasi ini 65,3%, menurut saya masih efektif untuk mencegah penularan pada petugas kesehatan. Itu sangat disarankan untuk digunakan karena petugas kesehatan kita mempunyai tingkat kematian yang tinggi. Jadi 500 lebih petugas kesehatan di Indonesia meninggal begitu, 200 lebih dokter di Indonesia meninggal. Jadi untuk mencegah itu atau untuk mengurangi atau menurunkan kematian pada petugas kesehatan itu sangat berguna, 65,3. Tapi untuk menimbulkan herd immunity itu sangat berat tantangannya, Mbak. Ya,
Pak Miko, ini sebelum kita berbicara mengenai tantangannya, ini tadi di awal Anda menyatakan bahwa ini angka 65,3% ini didapat dari imun begitu ya, tergantung imun. Nah, apa yang terjadi Pak jika nanti masyarakat mengikuti vaksin begitu, angka 65,3 ini akan memberikan dampak seperti apa dan juga berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk bisa benar-benar melihat efek atau dampak dari vaksin yang sudah disuntikan ini, Pak Miko? Ya, jadi efek imunitas vaksin dari Sinovac ini memang belum dilihat sampai 1 tahun, baru dilihat 6 bulan. Jadi efeknya baru dilihat 6 bulan berapa level antibodinya atau kadar antibodi yang ada setelah penyuntikan 6 bulan begitu. Bahkan di Indonesia baru 3 bulan begitu. Jadi harus dilihat 1 tahun. Tapi kan kita aja belum melewati wabah 1 tahun. Bagaimana mau melihat efek vaksinnya itu baru berapa bulan begitu dari uji coba. Jadi saya pikir pada waktu menyuntik kita akan melihat efeknya selama 1 tahun begitu. Jadi jangan terburu-buru kemudian lihat efek vaksin efikasinya, begitu lihat efek hazard efeknya begitu merugikan atau tidak kalau itu kemudian 1 tahun digunakan begitu. Jadi mungkin pada waktu uji klinik fase 3 itu sampelnya kan baru 10.000, bahkan di Indonesia baru 5.000-an. Jadi kalau itu disuntik pada jutaan orang mungkin aja ada efek samping yang sedang, ada efek samping yang berat begitu. Jadi buat saya kalau ada efek samping berat 1 di antara 1 juta orang kita naikkan saja karena kematian akibat COVID-19 ini di Indonesia sudah cukup banyak begitu. Sudah cukup membawa kematian dari 800.000 itu 200.000. Jadi bayangin kalau 1 juta orang itu efek beratnya 1, menurut saya kita lupakan ya untuk mendapatkan efek vaksin efikasi yang 65%. Walaupun 65% saya masih berharap pada vaksin ini. Jadi kalau bisa pemerintah kemudian mencarikan vaksin yang lebih baik, vaksin efikasinya, ya jangan seperti Sinovac 65%. Kalau ada yang lebih baik, ambil yang lebih baik. Kalau memang vaksin Gavi itu lebih baik, kalau lebih jelek ya kalau nggak kurang dari 65% ya oke. Tapi kalau lebih baik ada yang 70%, ada yang 75%, ada yang 80%, bahkan maka kita mengambil vaksin dengan vaksin efikasi yang lebih baik. Ya, Pak Miko, ini masih terkait dengan efektivitas vaksin. Tadi Anda juga sudah menyebut ada vaksin yang mungkin lebih baik dari Sinovac, yang efikasinya juga lebih baik. Apabila satu orang bisa disuntik atau bisa memilih beberapa jenis vaksin, apakah ini memungkinkan satu orang bisa memilih 2 merek vaksin yang berbeda? Kalau bisa jangan, karena setiap vaksin kayak Sinovac ini pemberiannya kan double dose. Ada vaksin yang pemberiannya single dose cuma 1. Jangan dicampur-campur. Jadi kalau kita pakai Sinovac aja semuanya begitu. Jadi target ini adalah untuk petugas kesehatan. Jadi pakailah untuk semua petugas kesehatan. Jadi itu akan melindungi 65% dari petugas kesehatan untuk terinfeksi COVID-19. Tapi jangan lupa bahwa kalau 35% masih kemungkinan, maka itu ditambah harus tetap pakai APD begitu. APD lengkap tetap disarankan dipakai walaupun dia sudah disuntikan vaksin COVID-19. Jadi itu untuk mengurangi penularan COVID di antara petugas kesehatan dan untuk mengurangi kematiannya. Oke, kira-kira begitu, Mbak. Oke, lalu Pak Miko ini 65,3% efikasi dari vaksin Sinovac ini. Bagaimana Anda melihatnya dengan pemberlakuan PSBB dan juga sekarang ada PPKM begitu ya? Apakah nantinya efektivitasnya akan semakin lebih baik lagi dengan adanya vaksin dan juga pemberlakuan peraturan ini? Atau seperti apa Pak untuk mengurangi angka penyebaran COVID-19? Oke, jadi kalau dengan vaksin efikasi 65%, artinya 35% orang yang tidak disuntik akan tetap terinfeksi begitu. Walaupun disuntik juga aja tetap terinfeksi. Oleh karena itu, saya sarankan untuk pemerintah sekali lagi mengontrol orang yang terinfeksi itu
jadi utama begitu, mengontrol orang yang terinfeksi. Oleh karena itu tes jadi andalan. Tes swab atau tes PCR itu menjadi andalan atau pemberantasan COVID-19. Selain divaksinasi, seorang semuanya dites, kemudian dipastikan orang yang infeksi bisa diisolasi. Jadi isolasi adalah kunci utama dalam penanggulangan COVID. Kemudian orang-orang yang tidak terinfeksi, kemudian itu akan aman 65%-nya. Kemudian orang yang terinfeksi, kemudian kita isolasi. Artinya kemudian penularannya bisa dikontrol. Jadi dengan demikian tes di kemudian hari di Indonesia harus tetap dibeli begitu untuk mengontrol orang yang terinfeksi COVID-19. Begitu, Mbak. Ya, Pak Miko, beberapa survei juga menyatakan banyak sekali masyarakat yang tidak berani atau tidak percaya dengan vaksin COVID-19. Dan untuk mencapai herd immunity, ada 60 hingga 70% masyarakat Indonesia yang harus divaksinasi. Apakah ada imbauan khusus dari kedokteran atau dari epidemiolog? Ya, jadi sebenarnya menerima atau tidak vaksinasi itu adalah hak asasi yang utama begitu. Asasi dia boleh menerima atau boleh tidak begitu. Jadi jangan dipaksa dengan undang-undang, jangan dipaksa dengan apapun. Biarkan orang yang tidak menerima vaksinasi biarkan saja. Tapi betapa bodohnya orang kalau mau dikasih kekebalan itu menolak begitu. Walaupun sekarang vaksin ini tidak haram begitu. MUI sudah mengatakan vaksin ini halal. Bahkan dia katakan murni dan halal begitu. Ya. Jadi alasan apapun itu orangnya ya tidak pintar lah menurut saya untuk menolak vaksinasi begitu. Bukan bodoh ya, tidak pintar. Artinya orang yang tidak pintar jangan kemudian dipaksa untuk menerima vaksinasi. Biarkan saja dia menolak. Kemudian yang penting pemerintah bisa mengisolasi dirinya kalau dia terinfeksi COVID-19. Jadi biarkanlah semua orang punya hak asasi yang mendasar. Biarkan saja ada orang yang menolak alasan apapun, dia takut karena mungkin dari efek sampingnya begitu. Kan efek sampingnya juga ringan, biarkanlah dia takut dengan segala ketakutannya. Tapi kalau orang dikasih kekebalan itu menolak, itu menurut saya aneh begitu. Kalau saya gitu, kalau saya pribadi aneh. Kemudian walaupun kekebalannya cuma 65%. Ya. Jadi bayangkan kalau Anda dikasih senjata untuk menangkis, senjata itu satu adalah masker, setiap hari Anda pakai, kemudian kedua adalah vaksin. Jadi paling tidak lebih aman Anda divaksinasi, kemudian pakai masker dibanding Anda pakai masker saja begitu. Ya. Jadi kalau itu Anda pakai pengaman tapi nggak pakai APD begitu. Jadi APD-nya itu adalah vaksinasi COVID-19. Jadi harapan saya pada masyarakat, menurut saya kalau Anda ditawarkan menerima kekebalan, ya Anda ditamingi bukan hanya masker, Anda ditamingi atau diproteksi oleh vaksin 65%, kemudian walaupun ada kemungkinan 35% tidak ada, kemudian 35% itu dapat dicegah dengan masker dengan baik begitu. Jadi maka ke orang-orang yang divaksinasi dan pakai masker itu akan terproteksi 100% begitu, Mbak. Ya, berarti memang vaksin ini adalah sebagai double protection ya. Kalau tadi istilahnya Pak Miko, senjata kita dalam tanda kutip itu adalah masker. Nah, ini dapat senjata tambahan begitu vaksin. Namun demikian juga tidak dipaksa begitu ya Pak Miko ya. Tergantung kebijakan atau mungkin sudut pandang orang-orang apakah dia mau dikasih senjata dalam tanda kutip tambahan atau tidak dalam menghadapi pandemi pandemi COVID-19 ini begitu ya. Baik. Terima kasih Pak Tri Yunis Miko Wahyono, Kepala Departemen Epidemiologi FKM UI sudah bergabung hari ini bersama kami di After 10. Sama-sama. Terima kasih.